Ini yang terjadi karena efek konten di lapangan, virtual walking, mau walking tour, mau walking around. Ini dampaknya nih, skin barrier saya jadi rusak. Tapi segala pengorbanan memang ada hasilnya. Walaupun skin barrier saya rusak, tapi ada banyak konten yang saya hasilkan melalui virtual walking tour. Saya tahu saya perempuan dan tidak seharusnya walking tour, tidak seharusnya walking around. Ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki biasanya. Karena laki-laki itu kan biasanya tidak mempedulikan efek dari kulit yang terpapar sinar matahari. Sementara perempuan biasanya akan lebih aware, akan lebih sadar ya, dan lebih peduli, caring terhadap perubahan kulitnya. Dan mungkin bisa jadi aja gitu, bahwa nanti bisa jadi permavlog tidak lagi di virtual walking around, tidak lagi di virtual walking tour, tapi lebih ke virtual bangunan bisa jadi. Karena menelusuri bangunan tidak akan sepanas menyusuri jalan. Maaf kalau misalkan saya agak terpatah-patah ngomongnya ataupun agak sedikit belibet, karena belum terbiasa untuk in frame, belum terbiasa untuk ngomong di depan kamera. Dan ini saya lakukan kenapa baru sekarang in frame dan baru sekarang pede untuk ngomong di depan kamera. Resah. Mungkin ini bisa dibilang unek-unek. Ya beginilah kenyataannya, kondisinya. Ternyata menjadi content creator, mau itu di platform sendiri ya, misalkan kita bikin website, aplikasi, atau misalkan untuk kebutuhan orang lain, seperti misalkan klien, atau misalkan kebutuhan production house di rumah produksi, akan berbeda dengan bagaimana kita membuat satu konten, entah itu teks, video, animasi, gambar, apalagi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan konten. Antara kita bikin untuk orang lain dan kita bikin untuk platform dan kita bikin untuk diri sendiri, itu ternyata beda treatmentnya, tidak sama. Justru tingkatannya lebih capek kita berhubungan dengan platform dibanding dengan orang lain, atau kita mengerjakan proyek dari klien ataupun kita mengerjakan proyek untuk diri sendiri. Karena kalau kita mengerjakan konten untuk platform, entah itu YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya, platform-platform yang memang menguntungkan untuk adanya konten, itu kita harus lihat dulu pedoman komunitasnya seperti apa, aturan komunitasnya, aturan platformnya seperti apa. Karena tiap platform itu pastinya beda-beda ya. Tiap platform aturannya pasti beda-beda dan tidak akan mungkin sama. Aturan TikTok dengan aturan YouTube berbeda, aturan YouTube dengan aturan Instagram juga berbeda, tidak sama dan pastinya beda aturannya. Begitu juga misalkan kita bikin konten di TikTok, pakai musik yang ada di TikTok, bisa jadi tidak bisa diupload di YouTube karena ada pedoman komunitas di YouTube yang tidak memperbolehkan musik orang lain dipakai hak cipta. Begitu juga dengan Instagram misalkan.
kondisi kontennya seperti apa. Oke. Dan semua itu ada aturannya. Mungkin kita tidak akan lagi merasakan satu konten semua platform, tapi otomatis kita harus mencari cara bagaimana mengakali satu konten untuk semua platform. Misalkan saya bikin satu konten untuk diupload di YouTube, kemudian nanti diupload di Instagram, kemudian diupload di TikTok, kemudian diupload di Facebook misalkan. Nah, karena aturan platform itu beda-beda, otomatis saya harus mengakali, mengedit dari satu video itu menjadi 4 video atau lebih yang isi kontennya tidak sama, beda, walaupun satu konten. Maksudnya gimana sih? Misalkan saya bikin konten virtual walking tour kayak gini, ya, otomatis ketika memakai sound, ya, tidak akan sama sound di YouTube dengan sound di Instagram dan sound di TikTok akan jelas beda, tidak akan sama. Nah, begitu juga editingnya, karena kemungkinan platform itu kan ada AI-nya, dan setiap AI itu ada algoritmanya, ada aturan. Bisa jadi satu platform dengan platform lainnya punya deteksi konten berulang dan lain sebagainya. Belum lagi ternyata konten kreator itu agak belibet. Ternyata konten kreator itu bukan hanya tentang rekam atau bikin desain kemudian upload, tidak seperti itu. Ternyata kita harus belajar juga bagaimana tentang desain grafis, belajar juga tentang bagiannya editing video, editing foto, kemudian mencari font yang bagus, mencari sound yang bisa sesuai dengan musiknya, tidak melanggar kode bank komunitas, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa jadi itu merusak konten kita. Sangat melelahkan, tapi entah kenapa ada bayaran yang sesuai. Misalkan konten kita ditonton orang, ataupun misalkan dikomentari dengan hal yang positif, ya. Apapun hal yang negatif otomatis jadi cambukan buat kita untuk bikin konten itu lebih baik lagi, bikin konten itu lebih bermakna lagi. Nah, jadi pacuan buat kita, apalagi kalau misalkan si konten itu menghasilkan cuan, beda lagi. Oke, cukup sekian obrolan perjalanan saya ini. Kita sambung lagi nanti intermezzo tentang konten kreator atau kreator digital yang berhubungan dengan perkontenan. Thank you. Kita udah ada di Kesibu.